Kita ke Ahmad Nur Hidayat. Ahmad Nur, ya. Saya ingin bertanya sama Anda, bagaimana dilihat dari sudut public policy, kebijakan publik, ya. Ini perkara besar. Begitu sebelum turun tangannya Presiden dan Pak Mahfud, perkara ini masih tertutup. Begitu ditegur, diperintahkan Bapak Presiden, peristiwanya dibuka dan ditambah oleh keberanian pengacaranya. Gimana Anda melihat dari sudut kebijakan publik? Baik, terima kasih Bang Bursa. Sebelumnya saya ingin sampaikan salam hormat buat senior-senior saya, Bang Kudri Sitompul. Apa kabar Bang? Bang Komarudin Simajuntak, Bang Komjen Purnawirawan Susna Duwaji, dan nanti katanya ada Pak Beni Karman dan ada tokoh-tokoh yang lain saya kira. Salam hormat buat semua. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Bursa tadi ya, memang kalau kita lihat dari proses pembunuhannya 8 Juli dan sampai pengungkapkan tersangkanya Pak FS ini tanggal 9 Agustus, ini kan berarti menghabiskan lebih dari 1 bulan ya Bang. Dan saya kira emosi masyarakat itu tercampur aduk di situ karena ternyata sebelum tanggal 9 Agustus itu ya, publik itu hanya mendapatkan satu informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, yaitu mengenai tembak-menembak. Jadi publik itu selama kira-kira 1 bulan lebih itu mengikuti logika skenario-nya Pak FS. Yang kemudian ternyata skenario Pak FS itu adalah skenario yang fiktif begitu ya, yang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah sampai sini saya ingin mencatat beberapa hal ya dalam 1 bulan terakhir. Yang pertama adalah bagaimana pentingnya opini publik ini ya mengiringi kasus Brigadir J ini. Jadi kalau kita lihat, bayangkan kalau ini ternyata 8 Juli ketika peristiwanya terjadi, kemudian tanggal hari Senin itu ya diumumkan, dan publik mungkin tidak memberikan perhatian, mungkin kasus ini tidak akan terungkap. Jadi dalam pandangan kebijakan publik, disinilah bagaimana justice atau kebenaran itu ketika menjadi perhatian publik, dan publik yang memberikan opini juga bukan sembarangan publik gitu. Publik yang juga bisa menyampaikan beberapa fakta-fakta. Sehingga muncullah kejanggalan-kejanggalan yang kemudian secara common sense saja, oh ini ada yang aneh. Begitu common sense kejanggalan ini kemudian diakui oleh banyak orang, kemudian barulah pejabat negara bersikap gitu loh. Dalam hal ini adalah Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, yang kemudian mengambil satu sikap yang aneh ya, begitu ya, pernyataan beliau ada kejanggalan gitu ya. Dan ini yang ngomong adalah setingkat Pak Menko yang membawahi kepolisian. Nah, pihak kepolisian kemudian merespon gitu. Jadi saya kira kalau dilihat dari kasus pengungkapan ini kan berasal dari eksternal instansi pemerintah. Ini dari publik, harus diakui seperti itu ya. Di samping juga mungkin karena pembelaan atau ada pengacara keluarga yang kemudian juga istilahnya memperkuat kejanggalan-kejanggalan publik itu ya, yang diumumkan kemudian foto-foto almarhum yang aneh, yang kemudian ada luka-luka yang kira-kira luka itu muncul di luar dari tembak-menembak, Bang. Jadi yang pertama ini saya sampaikan bagaimana kasus-kasus ya yang sebetulnya ini kalau kita bicara satu aturan kelembagaan yang sudah mapan, ini kan harusnya tidak perlu ada tekanan dari eksternal. Harusnya di internal itu punya satu mekanisme tersendiri yang dia kemudian mengungkapkan satu kasus, apalagi ini adalah homicide ya, pembunuhan gitu ya, kejahatan tertinggi dalam ras manusia gitu. Itu harusnya punya satu mekanisme automatically yang mengungkapkan secara apa adanya. Tetapi kan kita punya special case di sini. Ini butuh tekanan dari eksternal. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, ya, silakan. Yang kedua, Bang, saya ingin menyampaikan satu prinsip ya, yang mungkin saya kira Bang Kodri tadi sudah menyampaikan mengenai motif. Kalau dari sisi publik ya, karena saya bicara kebijakan publik, karena ini sudah begitu luar biasa mengambil atensi dari masyarakat, maka saya kira motif tersangkanya Irjen ini harus disampaikan juga ke publik gitu loh. Saya bingung dengan narasi-narasi pihak penyidik, misalkan diantaranya Kabar Reskrim mengatakan sengaja untuk disembunyikan untuk menjaga perasaan. Iya, apa itu maksudnya itu? Dari sudut ini publik. Ya ini perasaan apa yang dimaksud gitu loh. Kita kan nggak tahu ya. Perasaan apa yang dimaksud dan perasaannya siapa?
Hmm. Apakah perasaannya tersangka atau perasaannya korban? Bagaimana juga dengan keingintahuan, perasaan keingintahuan dari publik? Kan ini perlu dijawab juga oleh pihak Barreskrim. Atau misalkan pernyataan Pak Mahfud MD mengatakan ini urusan orang dewasa. Ya. Nah, dikira rakyat Indonesia ini Nggak orang dewasa. Citayam semua kali Bang ya, SCBD gitu ya, Citayam Fashion Week yang belum cukup umur gitu ya untuk Ya. menyaksikan satu penceritaan ini. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita melihat kasus yang tidak jauh ya, kejadiannya pun tidak jauh dari penembakan Brigadir J, yaitu kasus percobaan pembunuhan istri Kopral 2M yang kemudian ternyata disampaikan oleh Panglima TNI, motifnya itu langsung meskipun Kopral M ini belum ditangkap, sudah disampaikan motifnya adalah asmara terlarang. Ya. Ini kalau kita bicara mengenai equality before the law, ya, perasaan semua warga negara ini sama di muka hukum, ini kok dalam disengaja disembunyikan motifnya ini dengan alasan menjaga perasaan, ini urusan orang dewasa. Menurut saya ini sudah mengganggu prinsip atau asas dari penegakan hukum bahwa semua orang harusnya diperlakukan sama gitu loh. Asmara terlarang itu kan juga cerita orang dewasa gitu ya Bang ya. Tapi kan diungkap juga gitu loh. Jadi jadi ini jadi persoalan gitu. Nah, sebetulnya ada 2 poin lagi yang saya mau sampaikan Bang, tapi saya lanjut aja, singkat. Lanjut ya. Nah, ketika Irjen FS ini ditetapkan sebagai tersangka, maka saya kira ada konsekuensi berikutnya. Yang pertama adalah konsekuensi evaluasi penjenjangan karir dari saudara FS ini. Kalau kita lihat ini kan beliau di usia 48 tahun ya. FS ini di usia 48 tahun sudah menyandang bintang 2. Muda sekali. Muda sekali. Bintang 2 paling muda dalam sejarah Polri mungkin ya. Mungkin saya salah, mungkin Pak Susan nanti bisa menjelaskan. Tapi saya kira dengan disangkakan menjadi tersangkanya saudara FS ini, publik bertanya-tanya, jadi penjenjangan karir dari perwira-perwira tinggi ini bagaimana sih? Apakah digunakan satu sistem yang disebut dengan merit system? Atau ada tanda kutip pergengan atau like and dislike dalam pengangkatan karir ini? Nah, kalau seandainya yang terjadi adalah penjenjangan, kan nggak habis pikir, ini ada jenderal bintang 2 melakukan tindakan kejahatan yang luar biasa, bahkan melibatkan anak buahnya untuk terlibat. Kan dalam mekanisme tentara dan juga polisi saya kira itu kan bawahan harus taat kepada perintah atasan. Nah, kalau atasannya menyuruh melakukan perbuatan pidana, kan anak buahnya pasti akan ikut gitu loh. Jadi kesalahannya bukan kesalahan menurut saya, kesalahan sistem. Iya. Orang yang punya pangkat tinggi, punya kuasa tinggi, ini kan harusnya punya tanggung jawab yang besar. Dan dia harus sudah mengerti bahwa dia punya satu tugas negara, tugas merah putih di situ. Bukan tugas pribadi ataupun melakukan kriminal pidana. Itu saya kira orang akan bertanya, ini gimana sih penjenjangannya? Apakah ada FS yang lain yang memiliki pangkat tinggi yang kemudian bisa melakukan satu tindakan pidana? Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, konsekuensi berikutnya adalah menurut saya publik ingin mendengar evaluasi penanganan kasus-kasus besar yang ditangani oleh Pak Sambo ini. Contoh misalkan ada kasus kebakaran Gedung Kejagung tahun 2020. Ya, termasuk kalau kita lihat kan ada kasus-kasus besar yang lain, misalkan kasus bom Tamrin, kasus pembunuhan Mirna Salihin, ya, dengan kopi sianida Jessica. Karena begini, beliau ini ya FS ini ternyata pandai melakukan skenario. Bayangkan 1 bulan lebih publik digodok-godok, diaduk-aduk dengan skenarionya seorang FS. Jadi ini orang jago dalam membuat skenario. Nah, sehingga publik bertanya, jangan-jangan kasus-kasus yang ditangani oleh Pak Sambo ini juga penuh dengan skenario. Termasuk ya saya dengar juga ada kasus KM50 misalkan. Iya. Nah, ini perlu dievaluasi menurut saya. Pertama evaluasi penjenjangan karir, yang kedua evaluasi penanganan kasus. Dalam rangka apa Bang Bursa? Dalam rangka mari kita jadikan momen ini sebagai momen pengembalian integritas kepolisian Republik Indonesia.
Jadi kita pengen punya kepolisian yang kredibel gitu loh. Dan kalau kasus ini saya kira sedikit banyaknya ini mengganggu kredibilitas dari institusi kepolisian. Oleh karena itu, institusi kepolisian perlu melakukan remedi atau recovery terhadap kredibilitasnya dengan cara tadi kalau menurut saya mengevaluasi dan penanganan kasus-kasus yang ditangani selama ini. Oke, ini menarik sekali soal public policy ya, penanganan dari sudut kebijakan publik melihat penanganan kasus oleh tadi masih saya akan tanya soal penanganan banyak kasus oleh Ferdy Sambo, nanti kita buka lagi. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ahmad Nur. Ahmad Nur, gimana pola kebijakan publik ke depan ini dalam rangka memperbaiki kinerja, aspek kinerja dimensi kepolisian masa depan ya? Karena ini udah semrawut polisi ini, orang udah nggak percaya, suka rekayasa perkara, ya suka macam-macam gitu loh. Anda sebagai pakar ini gimana? Ada 3 hal yang dilakukan Bang untuk kepolisian ini supaya mereka memiliki citra kembali yang baik ya. Yang pertama adalah mengungkapkan kasus ini sejelas-jelasnya, setransparan mungkin kepada publik, termasuk mengumumkan motif. Selain itu adalah, kalau menurut saya Bang ya, ini kan ada orang-orang yang sebenarnya, dan ini adalah oknum aparat, yang sebetulnya punya kasus pidana, yaitu obstruction of justice. Itu pasal 221 KUHP itu loh Bang. Jadi barang siapa, setiap orang yang sengaja menyembunyikan atau menolong orang yang dituntut melakukan kejahatan agar orang yang disembunyikan atau ditolong tersebut terhindar dari proses hukum, itu sudah kena pasal 221 KUHP, di mana di situ ada pasalnya di situ. Nah, saya kira kepolisian juga perlu menetapkan mereka ini sebagai tersangka dalam kasus walaupun banyak ya. Walaupun banyak, jelas Bu, tidak hanya etika. Karena kalau hanya sekedar etika, ini kan hanya masalah administrasi. Tapi kalau asasnya adalah kita menggunakan pidana dan prinsip equity before the law, siapapun pernah bisa dihukum ya, harus juga ditetapkan. Jadi itu cara mengembalikan reputasi kepolisian gitu. Nah, yang berikutnya Bang, ini dalam kebijakan publik biasanya ada yang disebut dengan good governance. Dan kalau kita lihat tersangka Ferdy Sambo ini kan orang inti dalam Satgasus. Nah, saya ingin menceritakan di sini bagaimana Satgasus ini kan dibentuk di tahun 2019 pada bulan Maret. Dan Ferdy Sambo ini kan sebagai kesekretariatannya, kepala sekretariat. Saat itu dipimpin oleh Pak Idam Aziz ya sebagai Komjen yang pertama. Tapi kemudian pada 20 Mei 2020 ya kira-kira 1 tahun Ferdy Sambo ini diberikan jabatan sebagai kepalanya. Dan ternyata Satgasus ini masih juga sampai Desember 2022 berdasarkan sprint Kapolri, di mana istilahnya diperpanjang terus gitu. Nah, padahal kalau kita lihat dari good governance, ya apa sih yang disebut dengan Satgasus? Apa sih fungsinya? Ini kan kesatuan di luar struktural Korps Bayangkara. Dan tugasnya itu luar biasa itu, melakukan penyidikan ya yang sifatnya adalah menjadi attention publik, termasuk upaya hukum di bidang psikotropika, ya, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang, ITE dan sebagainya. Nah, karena sentralnya peran Pak Ferdy Sambo di Satgasus ini, ya inilah yang kemudian publik membuat kenapa kok dalam 1 bulan ini kita semuanya terjebak pada skenario yang dibuat oleh Pak Ferdy Sambo gitu. Nah, ini yang perlu dipecah kalau menurut saya. Ini yang perlu dibuat satu publik harus ngangkat ini ya. Saya kira juga ini sudah banyak orang yang bicara bahwa ini anggaran Satgasus ini ternyata tidak ada anggarannya dalam kesatuan Korps Kepolisian. Jadi ini udah kerjanya sifatnya non struktural. Yang kedua ini non budgeter, di luar budget. Nah, lembaga-lembaga khusus seperti ini saya kira akan menyebabkan dan sudah terbukti ya menyebabkan reputasi atau kredibilitas dari kepolisian kita menjadi seperti ini. Nah, saya kira atas nama good governance ya lembaga seperti ini harusnya tidak boleh ada dalam struktur penegakan hukum. Gitu. Pak Nur, apa pesan terakhir untuk perbaikan polisi ke depan? 2 menit, 3 menit aja. Ya. Saya tuh melihat gini Bang, ketidakpercayaan publik kepada kepolisian itu sebetulnya tidak terjadi hanya di Indonesia. Kalau kita ingat kasus di Amerika Black Lives Matter misalkan ya kan,
Kan ada gerakan defund police. Ingat nggak itu? Mereka punya kekuasaan, bahkan punya anggaran, tetapi mereka malah tidak mengayomi masyarakat. Nah, saya kira dalam konteks Indonesia ini menarik ya, akan berbeda dengan gerakan yang ada di luar, tetapi ini harusnya menjadi momentum buat kita untuk memiliki institusi kepolisian yang baik. Saya ingin mengutip ya Noam Chomsky ya Bang, dalam bukunya dia sebut dengan failed state. Dia bilang yang dibicarakan orang buku itu. Ya, The Abuse of Power and Assault of Democracy. Dia bilang ada 6 karakter negara gagal, Bang. Dan kasus ini sudah 2 karakter terpenuhi. Apa itu? Yang pertama, dia katakan bahwa negara gagal adalah negara yang tidak memiliki kemauan dan kemampuan melindungi warga negara dari berbagai bentuk kekerasan. Ini kena di poin 1. Di poin yang berikutnya panjang, tapi saya persingkat aja. Di poin ke-6, hilangnya kepercayaan masyarakat yang merata dan menyeluruh terhadap eksistensi pemerintah. Jadi saya kira kalau tadi teman-teman sudah mengangkat dalam isu pro justisia, hukum, saya ingin mengangkatnya di level mengingatkan kepada presiden, karena ini kebijakan publik ini ujungnya adalah eksekutif. Ya. Presiden ini harus hati-hati betul dengan kasus ini. Kenapa? Karena ini bisa mengarahkan kita sebagai negara gagal. Negara gagal yang saya maksud tidak hanya seperti Sri Lanka yang hanya karena faktor ekonomi, tidak. Tetapi faktor melemahnya fundamental atau institusi-institusi kenegaraan yang harusnya melindungi yang bersalah, yang benar, dan melindungi yang lemah malah sebaliknya. Kasus misalkan siapa penyusun skenario ini? Kan tidak hanya FS, ada juga inisialnya FA kalau tidak salah. Itu orang yang menjadi pembisiknya orang nomor 1 di kepolisian. Ini harus juga perlu ditindak misalnya. Karena ini meruntuhkan banyak tatanan institusi. Kompolnas, Komnas HAM, kita akui selama 1 bulan terakhir mereka lebih banyak menjadi repeater atau juru bicara dari humas kepolisian. Loh, padahal mereka ini mengawasi pihak kepolisian. Jadi ada institusi yang tidak bekerja dalam kasus ini kelihatan terang benderang. Dan saya kira tidak hanya Pak Mahfud yang bicara keras, Pak Presiden bukan hanya bicara normatif, tetapi Pak Presiden mengangkat isu ini sebagai momentum untuk memperbaiki institusi kita. Ini ada kelembagaan yang tumpang tindih. Kompolnas memerankan seperti humas. Komnas HAM memerankan sebagai penyidik yang juga itu tidak mampu menemukan temuan baru gitu loh. Kalau saya jadi anggota komisioner Komnas HAM, saya malu ini Bang dengan tadi kita pilih Komnas HAM aja. Ganti. Saya kira terakhir Bang, jangan anggap ini masalah sepele. Ini adalah masalah negara kita dan ini adalah fundamental bernegara. Kalau kita gagal dalam membuka ini setransparan mungkin, maka kita berarti betul-betul sedang menuju yang disebut dalam Noam Chomsky adalah the failed state. Kita nggak mau. Kita pengen negara kita kuat, karena itu institusinya kuat, tetapi yang di dalam institusi yang kuat ini harus ada orang-orang yang baik, bukan mafia-mafia kepolisian. Demikian, Bang. Oke.